Makanya saya sering mengatakan, semestinya pemimpin yang akan datang itu, kalau yang pemimpin yang sejati, yang dikehendaki Tuhan Yang Maha Esa, mesti ketemu saya. Artinya konsep ini tidak ada duanya, Mas Budi. Yang saya dapatkan, contoh, nggak mungkin lah yang namanya bumi wulu geni itu akan didapat dari kitab-kitab terdahulu, nggak mungkin. Intinya manakala belum terjadi goro-goro, ya, sistemnya itu masih monarki pun nggak jelas, ya, lalu demokrasi juga nggak jelas, lalu mohon maaf, riba itu sudah jelas kata para yang bisa membaca ayat suci, ya, atau kitab suci, ya, itu mengatakan bahwa riba itu menjadi musuh Allah dan Rasul, pret gitu loh. Ngitung paweling kaki sabdo palon pamono swantara tapi ulo salam yo atur bagyo wisoko swantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia, ya. Selamat malam Mbah. Selamat malam bisa bertemu Mbah lagi di pertapan Nembah ini. Mbah, saya mengamati dari zaman Orde Baru sampai sekarang ini Mbah, itu belum ada konsep kenegaraan yang berjalan. Terbukti dari beberapa presiden atau pemerintahan setelah Orde Baru itu sering kali mereshuffle kabinetnya atau para menteri-menterinya. Saya menyimak Mbah itu sering membuat konten tentang tatanan dunia baru yang nantinya akan dipimpin oleh Sang Junjung Nusantara dan Halim Perdana Menteri. Menurut Mbah, nantinya saat tatanan dunia baru itu berjalan, konsep kenegaraan seperti apakah yang akan dibawa oleh Sang Junjung Nusantara dan Halim Perdana Menteri, Mbah? Ngaten. Nggih, Mbah. Sesaged kula nggih maksude. Wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Salam mulia, Mbah. Jadi kalau kita merana ke sana, ya, kita akan mesti secara asas legalitas itu, ya, secara formal yang diakui oleh dunia ini kan kita masih mengenali bentuk negara. Iya, Mbah. Bentuk negara sekarang itu kan ada dua kalau nggak keliru, yaitu bentuk monarki dan republik. Secara umum gitu loh. Nah, monarki itu terbagi lagi, ada monarki konstitusi dan monarki absolut. Nah, monarki yang mutlak. Kayak lo di Afrika itu masih ada itu negara Aswati kalau Aswantini apa itu kan itu masih monarki absolut, dipimpin tunggal oleh raja dan keluarga lah, intinya seperti itu. Nah, dalam konsep ini karena yang telah terlisankan, yang telah terkatakan oleh Bung Karno bahwa menata dunia baru dengan Pancasila. Walaupun selama ini tidak ada yang menggali Pancasila lebih dalam, hingga sedalam-dalamnya, hingga tidak ada yang lebih dalam, Pancasila ini kan mau tidak mau kita harus berani mengatakan adalah dasar negara yang magel. Magel itu ya tidak mentah dan tidak mateng, itu namanya magel, kacel. Kacel itu ya kacel lah. Pokoknya dimakan itu nggak enak gitu aja lah, cara kasari gitu. Jadi Pancasila yang mana ini? Artinya ketuhanan yang bagaimana? Dianggap ketuhanan tapi masih seolah-olah tunduk kepada agama, secara jujur kan begitu. Lalu Pancasila ini terombang-ambing, sumber dari segala sumber hukum yang mana sekarang
sumber hukum itu dipegang oleh DPR. DPR berfungsi sebagai budgeting, legislasi itu ya membuat undang-undang dan pengawasan. Namun kenyataannya DPR mengawasi kepala desa saja nggak bisa. DPR mengawasi guru yang sekarang itu sedang demam piknik itu nggak bisa. DPR mengawasi PIP saja nggak bisa. Alias dengan kata tandasnya itu ya apa fungsi DPR saat ini begitu loh. Kecuali menuruti pesanan-pesanan dari para konglomerat, ya konglomerat itu ya konglomerat kaum yang punya duit lah gitu aja. Jadi saya akan mengutarakan sesuai dengan petunjuk saya setelah terjadinya goro-goro, kan begitu. Setelah terjadinya goro-goro, kalau saya membuat superlative degree ya, tingkatan goro-goro kan pertama terjadinya bumi wulu geni. Apa itu bumi wulu geni? Ya atine menungsa ki sini panas. Terus jagatnya nanti timbul panas kayak di Los Angeles apa itu ya. Terus hatinya panas, lahir batinnya batuk kayak panas, yang mikirna utang, mikirna dadak bengek. Itulah di antara bumi wulu geni. Lalu nanti tingkatannya alang-alang wulu geni. Setelah panas ini kan panas luar dalam ini terjadinya nanti ya perang dunia gitu aja lah secara mudah. Lalu perang dunia mungkin didukung pula dengan peristiwa alam, gunung meletus dan sebagainya. Ini pokoknya udara ini laksana panas seperti api gitu loh. Nah, setelah itu terjadi amnesti Allah tahap kedua, barulah menungsa sejak keluruk sidi atau tambung anunya itu zaman Kolosubo itu nantinya kan seperti itulah tahapannya. Saya mengatakan itu nanti setelah terjadinya goro-goro itu akan timbul sang junjung Nusantara. Junjung ini kan dijunjung secara aklamasi, tidak dipilih oleh, mohon maaf ya, bukan menghinakan, bakul dawet, tukang becak, ini kelasnya nggak seperti itu, tapi tukang becak simpati dan tukang becak itu menjunjung. Karena apa? Takut akan kewalat, ya, kewalat atas dirinya. Sudah takut sih, manusia itu mau rukun gimana coba? Kalau sekarang nggak bisa, tapi kalau sudah nggak ada teman itu baru manusia itu rukun. Karena apa? Butuh teman. Nah kalau sekarang kan ada teman terus yang ngajak tukar padu lah ibaratnya, yang saing-saingan, yang tukang becak dengan tukang becak, yang pedagang dengan pedagang, kan nggak mutu. Ini nggak mutu, nggak ada kualitas hidupnya itu nggak ada sama sekali. Saya akan menceritakan ketika nanti timbulnya sang junjung Nusantara itu ada peranatan yang sesuai ilham saya, otomatis mungkin, makanya saya sering mengatakan semestinya pemimpin yang akan datang itu, kalau yang pemimpin yang sejati, yang dikehendaki Tuhan Yang Maha Esa, mesti ketemu saya. Artinya konsep ini tidak ada duanya, Mas Budi. Yang saya dapatkan, contoh, nggak mungkin lah yang namanya bumi wulu geni itu akan didapat dari kitab-kitab terdahulu, nggak mungkin. Lalu alang-alang wulu geni akan jadi didapat dari kiai cara kasare atau pendeta di gereja itu apa biku itu enggak, karena dia kan tetap jadi mempelajari yang sudah ada loh, Tripitaka terus ya dan lain-lain gitu loh. Bukan saya merendahkan, tapi itulah bedanya agama dan spiritualitas. Spirit itu tentu maju. Nah ketika Pancasila itu spirit atas kemerdekaan timbul, ya kan? Lalu ketika Gajah Mada kan mendirikan Raden Wijaya mendirikan Majapahit, itu undang-undangnya tentu dari spiritualitas, bukan dari yang telah ada. Lah, ini ketika Indonesia merdeka adalah Pancasila itu hasil spiritualitas yang tidak menduplikasi atau tidak mencontoh daripada undang-undang yang dari kitab-kitab suci lah secara kasar, atau dari yang lain itu nggak ada. Dan siapapun yang melawan, umpamanya kayak DI Kartosuwiryo, Zakar Musakar apa itu kan? Kahar Musakar. Siapa? Kahar Musakar. Kahar Musakar yang di Sulawesi, terus Permesta dan sebagainya semua tumbang. Karena ini kekuatan alam, ada marwahnya. Hasil dari spiritualitas para pejuang, para pendahulu, lalu terwujudlah Pancasila. Nah, Pancasila karena tidak ada brahmananya, taruhlah penjabarannya magel, kecuali ketika zaman Pak Harto. Timbullah itu butir-butir Pancasila, sila ke-1 butir-butirnya ada berapa, sila kedua ada berapa, sila ketiga ada berapa lah. Ini kasunyatan. Jadi Pak Harto itu dianggap
pengkhianatan menurut kami tidak juga. Karena beliau ada sesanti dari gurunya Romo Sudipto Wirokusumo, Eka Prasetya Pancakarsa. Artinya Eka itu tunggal, Prasetya setia kepada Pancakarsa, yang dimaksud adalah Pancasila. Pertanyaannya, nanti konsepnya seperti apa? Penjabaran lebih lanjut dari Pancasila itu, sekali lagi ini, konsep penjabaran lebih lanjut daripada Pancasila itu, yang secara umum itu ada 3 ring. Ring pertama adalah junjang dan junjung. Junjung dan junjang gitu loh. Artinya junjung Nusantara itu mungkin cara nunya itu di sentral. Ring utama. Lalu di situ setelah ring pertama, ibaratnya kalau dalam keyakinan saya nanti timbul di Purbalingga gitu loh, keyakinan saya entah karena faktor apa nanti. Nah, nanti ring kedua itu ideal pemukiman. Masyarakat itu tidak ada yang mondok. Tidak ada masyarakat yang tuna tanah, tuna rumah, ini nggak ada sama sekali, karena bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau sekarang mungkin bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran pejabat dan konglomerat mungkin, ya kan? Oligarki lah taruhlah kalau tembung mendaranya lagi lah. Ini kasus nyata sekarang. Jadi saya akan mengatakan bahwa pertanyaannya Mas Budi itu adalah nanti konsepnya adalah konsep sejahtera bersama sesuai ukurannya. Nah, sekarang kan demam nih, pulau-pulau apa laut-laut dipatok-patok itu. Nah, ini memang sudah mengerucut. Artinya itu nanti adalah penempatan sejahtera bersama sesuai ukurannya, bukan saya mendukung ya. Artinya ini memang sebuah hal yang mendorong ke arah kepemimpinan Junjung Nusantara. Artinya begini, Junjung Nusantara itu ada di tengah, dan junjang-junjang yang otomatis junjang kan juga tersebar. Kalau istilah dulu kan perangkat desa itu namanya junjang kan. Nah, rajanya ini atau ratunya ini junjung. Nah, jadi Junjung Nusantara dan junjang. Mungkin instansi seperti kepolisian cukup di polisi desa. Nah, terus nanti DPR mungkin cukup musyawarah langsung di masyarakat gitu. Kalau istilah Gus Dur itu apa, BPD apa dulu itu ya, jadi Badan Pengawas Desa itu sekaligus menjadi DPR. Nah, sekarang apa artinya kalau kita itu berkiblat kepada sekarang iklim demokrasi, DPR ini kan mohon maaf dengan cara pilsung ya, pilihan langsung, ini kan harus mengeluarkan dana yang cukup ekstra. Bupati juga ekstra. Lah bagaimana akan memikirkan rakyatnya? Jadi junjung itu adalah kesepakatan masyarakat yang mengangkat, nanti kepala desa juga kesepakatan masyarakat yang mengangkat, sebab di situ dalam sila keempat kan 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, orang-orang yang hikmat ini sebagai wakil daripada rakyat. Dulu ketika Pak Harto pernah nggak ada pemilihan langsung? Enggak kan? Karena penghematan. Sehingga mungkin bisa alokasinya untuk padat karya. Nah, intinya Junjung Nusantara terus menyelenggarakan ideal pemukiman ini jelas pribumi yang memprotek daripada junjung, dan setiap warga kelihatannya ada sumpah, akan disumpah setia kepada bumi kelahiranmu gitu loh. Nah, sehingga doktrin cinta tanah air itu nanti luar biasa. Nah, setelah itu di luar itu umpamanya kalau sekarang itu yang terkenal kaum Ba'alawi umpamanya, terus Tionghoa dan sebagainya, itu memang di tepian pantai. Artinya ring pertama yang di tengah ini adalah Junjung Nusantara, ring kedua ini kelompok yang telah disumpah cinta tanah air, ring di luar ini berbauri ini adalah konsep sejahtera sesuai ukurannya. Nah, dari yang tepi ini adalah asok kepada lebih menghormati kepada ring yang kedua. Ring ideal pemukiman ini berarti ring pribumi ya, asli. Lah nanti ring yang kedua lebih setia lagi kepada ring yang ke-1, adanya itu soh bulu bekti glondong pengarem-arem peni-peni rojo peni. Jadi bukan pajak, sebab pajak mau diambil secara apapun itu menurut logika yang ketuhanan ya, artinya konsep ekonomi ketuhanan ini adalah haram Mas Budi. Makan kau dipajak gitu loh, ya kan? Turu bekon bayar. Sekarang bagaimana Indonesia akan sejahtera? Nah, kalau nanti niscaya ya dengan kekuatan power, bukan power syndrome power itu bukan, tapi kekuatan marwah ini, kekuatan power marwah ini
nantinya wika-wiku sabdo pandito ratu sekecap datang ke nomale loh, artinya tidak ada pejabat eber ke pasar gitu. Dari zaman dulu kalau mohon maaf buat apa lurah saja ini, buat apa ada kebayan, kok kenapa pejabat itu langsung turun, oh turun ke bawah kan turba apa turbo itulah taruhlah turba ke bawah, apa motifnya otomatis kan hanya mencari apa semacam perhatian saja, atau kalau istilah kemarin itu ya hanya popularitas lah intinya seperti itu. Jadi lip service apa ya kalau yang pernah populer gitu, lip service daripada ini untuk mencari pengalembono sehingga dia kelihatan baik, namun baik dan tidaknya itu ditentukan oleh marwah. Nah, ketika nggak ada marwah, nih saya Aji Godong Jati Aking pejabat sekarang, powernya kayak apapun, Aji Godong Jati Aking sebab tidak mengenali wika-wiku sabdo pandito ratu. Jadi nanti kalau sudah sabda pendita, sabda ratu ke ratu ya, sabda pendita yang diberikan ke ratu, itulah yang dilaksanakan. Masyarakat itu niscaya pada ring satu adalah ideal pemukiman pribumi, lalu di luaran ini ya mungkin Pak Alawi, mungkin Cina, mungkin ya kelompok-kelompoknya itu di luaran. Jadi cara kasarnya ketika akan menyerang ke Junjung Nusantara ini nggak bisa lah, ketika di laut ya tinggal jegur kayak ke laut lah. Nah, kan seperti itu, ya kan? Laut memang sangat potensi untuk penyelundupan, tapi karena sudah tersumpah atas cintanya kepada tanah air, niscaya tidak akan ada orang yang tidak melaporkan manakala ada penyelundupan. Nah, ketika di laut kayak secara strategi ya, umpamanya sekarang itu ada apa reklamasi apa di laut itu. Nah, tentara mau menembak cara kasar, mau membunuh itu saking mudahnya gitu loh. Kalau secara itu memang bahaya, tapi kalau secara strategi kita lah sudah di ujung laut, gimana sih? Ya tinggal nembak dan jegurke saja. Ibaratnya liu macam-macam dengan pribumi nggak kuat, karena apa? Itu di laut gitu loh. Jadi ya biarkan saja, kalau menurut kami nanti hukum alam yang akan berbicara, dan niscaya Junjung Nusantara tidak mungkin tidak manakala dilakoni itu pasti akan muncul ya. Dengan fase yang saya katakan tadi itu adalah bumi wulu geni, alang-alang wulu geni, lalu terjadi amnesti Allah tahap yang kedua, dan nanti barulah terwujudnya menungsa sejagok luruk siji. Saya rasa demikian. Jadi konsepnya adalah konsep sejahtera bersama sesuai ukurannya, melanjutkan daripada konsep Pancasila atau penjabaran daripada Pancasila. Dan nuwun sewu Mbah, dari wedarane panjenengan itu ya, apa fenomena yang sekarang terjadi itu kan masyarakat banyak mengeluhkan tentang perekonomian Mbah. Orang-orang kecil seperti saya ini banyak di luar sana Mbah yang terjebak bang plecit, kalau ngendikan Mbah kan seperti itu. Jadi nanti kedepannya itu Sang Junjung Nusantara itu apakah mempunyai konsep ekonomi yang jitu Mbah, biar tidak terjadi apa carut marut ekonomi sekarang ini, yang kaya makin kaya sementara yang miskin sudah miskin dikejar-kejar utang Mbah. Azan. Nah, kalau konsep Junjung Nusantara itu saya punya karya buku namanya Estimasi Presentasi Negara Suci. Nah, ketika itu terjadi bagaimana akan swasembada pangan, diantaranya adalah ideal pemukiman. Artinya kemandirian pangan. Masyarakat ini dijamin karena adanya ideal pemukiman. Ideal pemukiman itu ya 50 bin tanah, 50 bin sawah. Niscaya dengan ideal pemukiman ini kita itu tanpa pemerintah menggembar-gemborkan swasembada pangan, karena kita ada lahan sehingga Lombok nggak mungkin akan harganya ratusan ribu jret, 20.000, 15.000 sampai dengan 10.000, nggak bisa dipermainkan. Gitu. Karena apa? Masyarakat itu kalau tidak makan saking malesnya. Bisa paham ya? Paham, Pak. Semacam transmigrasi gitu loh. Di mana-mana seluruh Nusantara ini ya ideal pemukiman. Selebihnya adalah milik negara yang mungkin untuk pengelolaan peternakan dan kehutanan ya. Nanti semua yang mengelola itu negara. Jadi buat apa ada Menteri Perdagangan? Kalau dulu yang saya pahami, saya pernah mendengar ketika masa Pak Karno itu pernah ada pembatasan pedagang.
Artinya radius sekian baru ada pedagang. Kemarin saja sebelum ada Alfamart dan Indomart, menggeliat nggak perdagangan? Menggeliat kan. Namun ketika ada kaum yang bermodal masuk, ya sudah, kalau semua rata-rata sekarang mungkin demi kelengkapan yang dibelanja, mungkin demi mutu dagangannya, karena memang ada sistem tertentu ya, sehingga memilih ke Alfamart. Nah, seperti saya saja nih, kalau beli rokok walaupun mahal sedikit, saya sukanya di Alfamart. Karena apa? Dijamin barangnya itu adalah barang baru, cara kasarnya seperti itu. Sebagai contoh lah, artinya nanti kehidupan masyarakat itu tidak bergantung kepada pemerintah dan pemerintah tidak bergantung kepada rakyat. Artinya masyarakat ini sudah mandiri lah. Dari itu, dari ideal pemukiman adalah sok bekti glondong pengarem-arem. Ada istilah kalau dulu itu janggolan ya. Janggolan itu adalah sekian persen, semacam zakat kalau ngomong, sekian persen, 10% daripada hasil panen itu diserahkan kepada negara, selebihnya adalah untuk keperluan memenuhi kebutuhan masyarakat, atau 15%, kalau sekarang Pak Prabowo malah 20%. Tapi ini sah-sah saja. Karena apa? Ini adalah dana proteksi untuk masyarakat. Artinya pemerintah kan butuh operasional. Adanya janggelan gitu loh. Tidak terpaku kepada uang. Coba saja nggak ada uang kita coba saja. 1 bulan itu pasti hidup aslinya. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Karena apa? Sekarang sistem mengedepankan uang, karena seperti kasus nyatanya sekarang bank pelcit. Artinya kan bakul duit. Ya kan? Bakul duit disahkan. Lah, mau muntung-muntung kayak apa, mohon maaf sekali itu. Presidennya Pak Prabowo mau muntung-muntung kayak apa, lurah nggak payu, karena terbukti melindungi masyarakat dari bank pelcit saja itu nggak bisa. Ini realita, kasus nyatanya berbeda umpamanya. Mohon maaf ya, akan saya hapuskan, saya mendengar ini, saya melihat di YouTube, saya melihat di media cetak gitu ya, bahwa Pak Prabowo akan menghapuskan hutang di bawah 100 juta, mana buktinya? Lah, jebule setelah kita pelajari bersyarat, ya kan? Ya kan, lucu itu kan? Artinya hanya sofos gitu loh. Saya nggak menjelekkan Pak Prabowo, tapi kalau memang mau mengangkat derajat ekonomi masyarakat, adalah ya niscaya tanpa syarat begitu loh. Ya karena ini kan kalau sudah syarat A, syarat B, masyarakat suruh buat SIM saja males kok. Ya kan, buat KTP katanya gratis, namun daripada ribet lebih baik ngasih uang 100-200 ribu kok. Nah, ini tipikal masyarakat Indonesia yang perlu dipahami juga oleh pejabat gitu loh. Jadi saya mengatakan di sini, Mas Budi, intinya manakala belum terjadi goro-goro, ya sistemnya itu masih monarki pun nggak jelas, ya, lalu demokrasi juga nggak jelas, lalu mohon maaf, riba itu sudah jelas kata para yang bisa membaca ayat suci ya, atau kitab suci ya, itu mengatakan bahwa riba itu menjadi musuh Allah dan Rasul, gitu loh. Karena apa? Buktinya nggak bisa memproteksi. Sekarang rata-rata ragu, tidaklah itu lurai, tidaklah itu kiai besarnya, tidaklah, mana ada program sekarang. Umpamanya Gus Muafik, Gus Ikdam, ini yang pada populer. Mari jamaah kita lindungi daripada bank pelcit, umpamanya seperti itu. Kita secara sesama ini kas untuk siapa yang punya bank pelcit, enggak, malah jamaahnya mungkin hutang bank pelcit untuk sowan, untuk rame-rame daripada stres ikut kepada Gus Ikdam. Coba oleh-olehnya apa? Ngaji di sana, cara bingung lah, bingung kan, ekonomi meningkat, no, paling barokah, mari kita minta kepada Allah, kan mendidik mental miskin menurut saya. Saya bukan menjelekkan, namun ini kebangkitan harus dimulai daripada ulama, umaro, dan masyarakat begitu loh. Ketika ulama umaro tidak menggelorakan kebangkitan spiritualitas menurut saya, atau menurut saya mentalitas yang betul-betul sehat, yang betul-betul saja yang saya maksud, bisa memberikan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwiriyadana, ini niscaya adalah pret begitu loh. Jadi ya pret saja gitu loh. Nah, kepentingan saya adalah tanpa marwah ini niscaya semua akan sia-sia. Ya kan? Bung Karno bisa mendirikan NKRI karena ada marwah. Muncullah Pancasila. Raden Wijaya juga karena marwah. Puan Banjarawati juga karena marwah lah. Marwah itu adalah kumpulan energi bumi dan langit sekutu-kutu walang otogo yang ditempatkan kepada seorang dan dilala kersane ngalah. Orang itu mampu. Jadi orang yang sudah ketunungan marwah, Gusti Allah be manut.
Artinya menuruti gitu loh. Nggak usah dipercaya, nanti saya dianggap kafir malah ya. Gusti Allah ke manut banget karo Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika sudah ketulungan mana Pak Bung Karno itu dituruti apa-apanya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lah, ini yang perlu kita kenalkan sehingga saya meyakini nanti Junjung Nusantara sistem kenegaraannya adalah monarki yang mungkin bukan absolut ya. Monarki yang kalau saya bilang sosial nanti dianggap PKI ya. Artinya monarki sosiality lah kalau cara anunya, nanti bisa menata masyarakat swasembada pangan dengan ideal pemukiman dan lalu konsepnya yang dituju sejahtera bersama sesuai ukurannya. Saya rasa demikian Mas Wudi. Iya Mbah, matur nembah nuwun Mbah, udarane jenengan sungguh sangat jelas. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Sirap kabeh